Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, studi kasus 2 tentang kecelakaan kerja. Perkenalkan, nama saya Raffi Marsilulu Putra, MPM 2010501123 dari Rombel 2. Selanjutnya, Saya Rizky Ardiansyah Nugroho, NPM 2010501124. Saya Sebastian Ero Gunawan, NPM 2010501073. yuk pada kasus yang pertama. Kasus yang pertama yaitu kelalaian menyebabkan wajah pekerja terbakar. Sinopsisnya, pada suatu rekaman CCTV ditunjukkan seorang pekerja yang hendak memotong sisi drum atau tong besi menggunakan alat pembakar. Namun, pada saat alat pembakar tersebut didekatkan ke drum atau tong besi tersebut, justru menimbulkan kobaran api yang menaiki wajah dari pekerja tersebut. Penyebab dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu faktor pribadi dan faktor pekerjaan. Untuk faktor pribadi yaitu kurangnya pemahaman dan keahlian bekerja mengenai peralatan kerja dan pengetahuan mengenai bahan material yang digunakan pada drum atau tong besi tersebut. Faktor pekerjaan yaitu kurangnya pengawasan dan pengendalian pada pekerja sehingga menimbulkan kecelakaan kerja. Kemudian penyebab langsung. Penyebab langsung pada kasus ini disebabkan oleh pekerja yang tidak melakukan prosedur, yang mana saat melakukan pembakaran pada drum atau tong tersebut tidak menggunakan alat pelindung diri. Jika alat pelindung diri dikenakan, kecelakaan dan kerugian yang timbul akan lebih kecil. Yang selanjutnya insiden. Insiden yang terjadi pada kasus ini adalah kontak white, yang berupa wajah dari pekerja tersebut terkena paparan api panas akibat terbakar oleh drum. Kemudian kerugian yang ditimbulkan berupa kehilangan pekerja yang terpapar api dikarenakan luka bakar yang ada di wajah yang dapat menyebabkan hasil pekerjaan yang tidak maksimal. Yang selanjutnya, dan material bahan yang terbuang dikarenakan material berupa drum atau tong besi telah terbakar. Kasus 2. Kasus 2 berupa supir truk trailer yang tewas tertimpa kontainer. Sinopsis. Seorang supir truk trailer inisial EJ, 32 tahun, tewas tertimpa kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok. Kecelakaan terjadi disebabkan korban lebih dahulu menabrak kontainer yang sedang membongkar muat di lokasi. Awalnya korban mengemudikan truk sesuai di lajur truk yang berada di lokasi. Namun saat tengah melaju di depan kendaraan, korban berada truk lain yang tengah memuat kontainer. Korban kemudian membelokkan kendaraannya ke arah kiri. Naas di lajur tersebut tengah ada kegiatan bongkar muat kontainer sehingga truk yang dikemudikan korban menabrak kontainer yang tengah dalam proses penurunan. Untuk penyebab dasarnya yaitu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pribadi, ketidaktahuan sopir dalam mengawasi atau melihat dengan benar kondisi lingkungan dan juga kurang bergerak responsif akibat kaget. Pekerjaan, kurangnya pengawasan dan pengendalian pada pekerja tersebut. Selanjutnya itu penyebab langsung. Penyebab langsung pada kasus ini disebabkan oleh suatu kondisi yang tidak aman yang dialami pekerja.
yang mana pekerja tidak paham dan mengetahui apa yang ada di depannya. Insiden yang terjadi pada kasus ini adalah stroke against, yang mana menabrak atau membentur benda diam atau bergerak. Dalam kasus ini benda yang bergerak berupa kontainer. Kerugian yang dialami pada kasus ini antara lain kerugian yang ditimbulkan pada pekerja yaitu kehilangan nyawa, kerugian dari material dari perusahaan, dan kendaraan truk yang rusak. Dimuatnya kasus ini di media massa membuat nama baik perusahaan yang tercemar karena lalai menjamin keselamatan para pekerjanya. Yang selanjutnya itu pemecahan masalah dan konsekuensi. Untuk kasus pertama, menurut pendapat saya, yaitu untuk mengurangi kecelakaan tersebut terulang kembali, sebaiknya barang-barang atau material yang bersangkutan harus diberi label bahaya apabila dapat menyebabkan bahaya bagi para pekerjanya. Dan untuk pekerjanya juga seharusnya memakai alat pelindung diri guna meminimalisir cedera. Dan untuk kasus yang kedua, menurut pendapat saya yaitu harus lebih berhati-hati lagi dalam bekerja dan selalu mengawasi keadaan lingkungan sekitar dan untuk diperketat lagi pengawasan terhadap para pekerjanya. Untuk konsekuensinya yaitu perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih. Gagasan pemecah masalah dan konsekuensi agar tidak terulang kecelakaan tersebut, menurut saya pada kasus 1, para pekerja wajib menggunakan alat pelindung diri atau APD supaya lebih aman dalam melakukan pekerjaannya. Dan pekerja juga harus paham teknik dasar ataupun keahliannya dalam bekerja. Untuk perusahaan wajib menegur bila ada pekerja yang tidak sesuai prosedur. Contohnya, yaitu menegur pekerja jika tidak menggunakan APD. Untuk kasus 2, bagi pekerja, menurut saya pekerja wajib menyiapkan fisik dan mentalnya jika mau bekerja dengan baik benar dan juga mematangkan keahliannya dalam menyupir terhadap bidang yang dihadapinya. Untuk perusahaan juga harus berperan dalam kelayakan berkendara seperti memasang airbag pada truk supaya meminimalisir kecelakaan atau luka jika pekerja mengalami kecelakaan. Kemudian pemecahan masalah dan konsekuensinya dari menurut saya pada kasus pertama perusahaan seharusnya memberikan alat pelindung diri kepada pekerja dan menjelaskan secara rinci kandungan bahan yang digunakan kepada pekerja. Konsekuensi yang ditimbulkan mungkin biaya yang dikeluarkan dari perusahaan mungkin lebih banyak untuk menjamin keselamatan dari pekerja. Kemudian untuk kan suatu tanda ataupun rambu-rambu dan menambah orang saat menjaga penurunan kontainer sehingga kecelakaan serupa tidak terjadi. Konsekuensinya perusahaan menambah biaya untuk membuat rambu-rambu dan menambah pekerja yang menjaga penurunan kontainer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau tutur yang kurang berkenan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.